mendapatkan informasi-informasi supaya tidak teman-teman tidak bingung mencari sumber. Kita juga berharap di tempat ini kita bisa kalau bisa menghadirkan orang, tokoh atau siapapun yang bisa membantu menyampaikan informasi-informasi. Jadi di lewat media center ini kita manfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, saya mengupdate. Saya pikir rekan-rekan sekalian juga sudah memonitor di lapangan. Saya mengupdate bahwa situasi kondisi di Provinsi Papua Barat pada terhitung mulai setelah kejadian khususnya di Manokwari sampai dengan saat ini di Papua Barat semuanya kondusif. Saya mendapat laporan dari Kapolres Manokwari hari ini di Manokwari semua aktivitas masyarakat sudah berlangsung dengan normal. Kemudian di Kota Sorong yang kemarin masih terjadi kegiatan aksi unjuk rasa, hari ini semua sudah berjalan normal. Masyarakat juga sudah membantu untuk membuka beberapa ruas yang masih ada halangan. Ada korve hari ini di sana dan berlangsung normal. Di Kaimana, informasi yang saya dapat dari Kapolres juga sampai saat ini semuanya juga berjalan damai, aman. Di kabupaten lain relatif tidak ada kegiatan, sehingga saya bisa katakan bahwa secara umum situasi di wilayah hukum Polda Papua Barat, di wilayah Provinsi Papua Barat ini dalam keadaan baik dan kondusif. Kemudian hal lain yang juga saya perlu sampaikan bahwa karena ini menjadi pertanyaan dari teman-teman semua, kami dari Polda Papua Barat mendapatkan BKO kekuatan pasukan dari Mabes Polri, ya, yang sumbernya adalah dari Brimob Nusantara. Dari beberapa Polda dikirimkan kekuatan tambahan, mulai dari H+1 kami sudah dapat dukungan, yaitu di Kota Manokwari ini sendiri ada awalnya 6 SSK, tapi satu kita geser ke Fakfak menjadi 5 SSK di Manokwari. Itu berasal dari Brimob Sultra, Brimob Sulut, dan Brimob Ambon, Maluku. Kemudian di Sorong itu kita mendapat dukungan dari Brimob Sulsel dan Bali. Kemudian dapat juga dari NTB. Jadi di Sorong itu ada 6 SSK sekarang, sedangkan di Fakfak itu ada 1 SSK Sultra yang tadi dikirim dari sini dan 1 SSK dari Kaltim. Di total semua berjumlah 13 SSK. Itulah yang saat ini kita standby-kan untuk membantu menjaga stabilitas dan kondisivitas situasi keamanan di Manokwari. Saya berharap bahwa situasi ini bisa berjalan normal terus, aktivitas kembali seperti sedia kala. Kemudian terutama ya anak sekolah dan kegiatan perekonomian juga bisa berjalan kembali normal. Saya kira itu, mungkin ada pertanyaan. Ya. Ini kami mendapat informasi besok Forkopimda dari Papua Barat menuju ke Fakfak. Polisi Fakfak sampai saat ini bagaimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini terkait dengan kemarin pernyataan Kapolda untuk melakukan penyidikan terkait dengan penjarahan. Kami dapat informasi berapa orang yang sudah ditangkap oleh Resmob Polda Papua Barat. Terus bagaimana dengan penyidikan sampai saat ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk Forkopimda memang ada rencana mau berangkat ke
Fakfak, kemudian ke Kaimana besok bersama-sama ya. Jadi Pak Gubernur, Pak Panglima, dan saya. Kita akan meninjau situasi di Fakfak. Laporan terakhir di Fakfak baik karena tadi mereka sudah lakukan pembersihan korvet di tempat yang pasar yang tadi yang kemarin terbakar. Ya, mudah-mudahan di sana juga kondusif ya kuat keadaannya. Kemudian ke Kaimana, mengenai kalau misalnya ada wartawan yang dapat seat atau tidak saya nggak tahu karena ini pakai pesawatnya Panglima. Nanti saya coba tanyakan kepada Panglima apakah ada wartawan yang saya dapat seat apa enggak. Tapi sekali lagi itu pesawatnya Panglima bukan saya, jadi mintanya jangan ke saya. Kemudian masalah pendidikan, rekan-rekan sekalian, sebagaimana disampaikan dalam rapat koordinasi, mungkin Anda juga dengar, rapat koordinasi Forkopimda, itu gubernur, wakil gubernur menyampaikan bahwa ya sebagaimana proses pada umumnya, setiap kejadian seperti ini mesti ada investigasi. Ya, mesti ada investigasi dan penyidikan terhadap tindak pidana yang biasanya mengikuti ya keluar dari tujuan unjuk rasa itu sendiri. Kemarin juga kalau Anda semua mengikuti, Menko Polhukam juga menyampaikan hal yang sama. Ya, harus ada investigasi. Perlu ada penyelidikan dan penyidikan terhadap kemungkinan adanya tindak pidana dalam aksi unjuk rasa. Dan saya kira Anda juga mengikuti pernyataan Presiden bahwa Presiden memerintahkan Kapolri untuk melakukan penegakan hukum ya kepada mereka yang mungkin disinyalir menjadi pelaku provokator dan sebagainya. Untuk itu kami tentu saja di Polda Papua Barat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena seperti Anda ketahui, unjuk rasa kemudian kan ada kejadian-kejadian tindak pidana yang terjadi. Seperti misalnya pembakaran, penjarahan, ya, kemudian kasus-kasus yang kita lihat terutama pengrusakan, penjarahan, pengrusakan dan pembakaran. Untuk itu saya membentuk tim untuk melakukan penyidikan di bawah pimpinan Direktur Krim dan bersama-sama dengan Kapolres Manokwari, kalau di Sorong dengan Kapolres Sorong untuk menyidik kasus-kasus yang terjadi. Itu. Dan hari ini pada saat ini kita sudah mengamankan tiga orang pelaku. Dua orang adalah tersangka kasus penjarahan diduga melakukan penjarahan terhadap ATM yang berada di depan kantor MRP ya. Di depan kantor MRP itu kan kalau kita lihat TKP itu ada ATM yang dirusak, kemudian diambil isinya lalu dibakar. Nah, itu kita sudah dapat dua tersangka dan dua tersangka ini sudah mengakui perbuatannya. Apa? Inisialnya MA dan DA. MA DA. Itu sekarang sedang dilakukan proses penyelidikan. Ya. Kemudian satu lagi kasus pembakaran bendera, inisialnya saya nggak hafal juga, misalnya di Krim
MI. Ini ya, MI. Itu pembakaran bendera. di depan orasi. Ya. Jadi saya ingin sampaikan rekan-rekan sekalian, yang dilakukan penangkapan ini adalah pelaku tindak pidana. Ya, sekali lagi bukan pelaku unjuk rasa, pelaku tindak pidana. Ya, yang memanfaatkan situasi kemarin, rame-rame kemarin. Jadi harus dibedakan antara mereka yang melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat dengan mereka yang melakukan tindak pidana. Ya, kita juga tetap akan melakukan investigasi sesuai dengan perintah dari Presiden maupun dari Menko Polhukam kemarin. Bapak Kapolri sudah menyampaikan kita akan tetap melakukan investigasi terhadap pelaku tindak pidana lainnya. Ini saya perlu tekankan karena tidak mungkin ya ada pembakaran kantor DPR, pembakaran kantor MRP yang kemudian kita biarkan begitu saja pelakunya. Nggak mungkin, karena unjuk rasa berbeda dengan membakar. Hal yang beda yang harus dipisahkan, gitu. Saya kira itu. Tiga orang ini dari mana? Apakah dari Manokwari atau dari Manokwari? Dari Manokwari. Pak Jenderal, Ya. untuk pendataan aset-aset fasilitas yang dirusak sudah adakah? Datanya banyak sekali. Ada berapa? Saya sudah dapat datanya, sudah ada datanya. Tapi memang cukup banyak. Nanti mungkin perlu diklasifikasikan ya, pemecahan kan beda-beda. Tingkat kerusakannya beda-beda. Ada yang terbakar habis kayak DPR dan MRP, ada yang terbakar sedikit, ada yang dilempar pecah kacanya saja, ada yang mobil dibakar. Jadi itu harus kita klasifikasikan. Saya sudah ada datanya, tapi saya minta waktu untuk digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakannya dulu.